Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan materi tentang asam amino dan protein dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Dengan beranggotakan saya sendiri, Ratu Farisa dengan NIM 23110006 dan dengan rekan saya Miftahul Karimah dengan NIM 23110008. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Asam amino adalah bahan penyusun protein yang hampir semua protein yang diteliti terbuat dari 20 asam amino. Asam amino lain juga ditemukan dalam protein, tetapi sebagian besar muncul melalui modifikasi dari 20 asam amino setelah dimasukkan ke dalam protein. Semua asam amino standar adalah asam amino, yang artinya memiliki gugus amino pada gugus karboksil. Pada pH netral, gugus asam dan amina akan terionisasi menghasilkan bentuk zwitterion. Tidak ada pH di mana struktur asam amino tidak memiliki gugus terionisasi. Yaitu yang pertama yang A, kimia asam amino. Asam amino adalah bahan penyusun protein. Asam amino bersifat kiral, hanya bentuk L yang ditemukan dalam protein. Meskipun bentuk D dari alamin merupakan komponen penting dinding sel bakteri. Deskriptor LID adalah versi lama dari deskriptor SIR. Dan hampir semua asam amino adalah isomer karena gugus R adalah prioritas 3. Hanya sistem yang merupakan pengecualian terhadap aturan ini. Karena gugus sisi R-nya adalah min CH2SH yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada COOH. Ada 20 asam amino yang akan dibahas. Tetapi di sini kami hanya menjelaskan 4. Yang pertama yaitu asam amino hidrofobik. Prolin memiliki struktur cincin imina yang tidak biasa, di mana gugus terminal amina sebenarnya dimasukkan ke dalam rantai samping. Hal ini menyebabkan perubahan pada struktur sekunder suatu protein. Residu hidrofobik sering ditemukan pada protein yang terikat membran, dan residu aromatik berkontribusi terhadap penyerapan protein pada 280 NID, yang merupakan metode penting dalam kuantifikasi protein. Yang kedua yaitu asam aminopolar. Asam aminopolar adalah asam yang tidak bermuatan pada pH fisiologis, namun cukup polar karena adanya gugus alkohol atau amino. Yang ketiga yaitu asam amino basa. Asam amino basa adalah asam yang dapat menerima proton. pKa mengacu pada sisi disosiasi proton dari gugus amina bermuatan positif. Yang keempat yaitu asam amino yang bersifat asam. Garam natrium dari asam glutamat merupakan MSG penambah rasa. Sistem mampu membentuk diamer. Jembatan di sulfida ini bertanggung jawab atas banyak struktur tersier protein. Asam amino bermuatan dan polar seringkali terlibat dalam katalis, membuat produk kovalen dengan substrat. Gugus terminal COOH dan NH2 pada asam amino juga dapat bermuatan, begitu pula pKa masing-masing. Yang pertama yaitu NH3+ mempunyai pKa C9,5. Yang kedua yaitu CaOH memiliki pKa C2,5. Pada pH fisiologis, asam amino dan protein biasanya bermuatan di kedua ujungnya, suatu zwitterion. Salah satu modifikasi asam amino terakhir yang menarik adalah yang ditemukan di Archaea metanogenik. Bakteri ini menafsirkan kodon Amberstock sebagai asam amino metilpirrolosin, menjadikan asam amino K22 yang dikodekan secara genetis. Semua asam amino berbagi dua gugus, fungsi kimia, gugus karboksil, dan gugus amino. Yang B, klasifikasi asam amino. Asam amino protein diklasifikasikan menurut sifat kimia gugus R-nya menjadi asam amino alifatik, aromatik, heterosiklik, dan belerang. Klasifikasi asam amino yang lebih bermakna didasarkan pada polaritas gugus R. Polaritas gugus R sangat bervariasi dari non-polar hingga sangat polar. Yang pertama yaitu asam amino dengan gugus R, alifatik, non-polar, atau hidrofobik.
Kelompok asam amino ini meliputi glisin, alinin, valin, leusin. Gugus hidrokarbon R bersifat nonpolar dan hidrofobik. Di sisi lain, gugus imino dari prolin ditahan dalam konformasi yang kaku dan mengurangi fleksibilitas struktural protein. Yang kedua yaitu asam amino dengan gugus R aromatik nonpolar. Semua asam amino ini berpartisipasi dalam interaksi hidrofobik yang lebih kuat dibandingkan gugus R alifatik karena saling bertumpuk. Penyerapan sinar ultraviolet pada 208 nm oleh tirosin, triptofan, dan pada tingkat lebih rendah oleh fenilalanin bertanggung jawab atas karakteristik penyerapan cahaya yang kuat oleh protein. Yang ketiga yaitu asam amino dengan gugus R polar dan tidak bermuatan. Kelompok asam amino ini meliputi serin, treonin, sistein, metionin, asparagin, dan glutumin. Gugus R asam amino ini lebih hidrofilik dibandingkan asam amino nonpolar. Yang keempat yaitu asam amino dengan gugus R bermuatan. Asam amino ini mempunyai muatan negatif bersifat pada pH 70. Dasar golongan ini mencakup lisin, arginin, dan histidin. Gugus R mempunyai muatan positif bersih pada pH 7,0. Yang C yaitu asam amino esensial. Sebagian besar organisme prokariotik dan eukariotik mampu mensintesis semua asam amino yang ada dalam protein. Asam amino lainnya yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh tetapi tidak dapat disintesis dari zat antara metabolik disebut asam amino esensial. Metionin, treonin, triptofan, dan valin, isoleusin, leusin, fenilalanin, dan lisin adalah asam amino esensial, namun histidin dan arginin dianggap sebagai asam amino semi-esensial karena sebagian dapat disintesis oleh tubuh. Yang D yaitu sifat asam amino. Yang pertama yaitu fisik. Asam amino merupakan zat kristal putih, kebanyakan dari mereka larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik non polar. Seperti memiliki titik lelah yang tinggi, berkisar antara 200 sampai 300 atau bahkan lebih. Yang kedua, sifat asam amino amfoster karena mengandung gugus asam dan basa. Asam amino yang mempunyai muatan positif dan negatif disebut zwitterion. Yang kedua yaitu sifat kimia. Reaksi dengan formaldehid atau titrasi formal. Larutan asam amino diolah dengan larutan formaldehida yang dinetralkan secara berlebihan. Gugus amino bergabung dengan formaldehid membentuk asam amino dimetilol yang merupakan kompleks asam amino formaldehida. Oleh karena itu, gugus amino dilindungi dan proton yang dilepaskan titrasi terhadap alkahim. Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah total asam amino bebas dalam asam amino yang E yaitu peptida. Asam amino dihubungkan satu sama lain melalui pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk antara gugus A karboksil dari suatu asam amino dan gugus amino dari asam amino berikutnya. Yang pertama yaitu ikatan peptida terbentuk dengan eliminasi air sehingga membentuk ikatan planar antara karbon karboksil dan nitrogen amino. Yang kedua, peptida linier mempunyai gugus terminal amino dan karboksil bebas. Yang ketiga, berdasarkan ketentuannya, residu terminal amino ditulis di sebelah kiri, berlanjut ke residu terminal karboksil di sebelah kanan. Yang keempat yaitu dapat menentukan komposisi peptida melalui hidrolisis asam dan analisis asam amino. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu klasifikasi protein. Protein diklasifikasikan berdasarkan yang pertama kelarutan dan komposisinya, yang kedua protein sederhana, yang ketiga protein sederhana dihasilkan melalui hidrolisis hanya asam amino. Selanjutnya yaitu albumin. Albumin mudah larut dalam air, asam encer dan basa dan terkoagulasi oleh panas. Protein biji mengandung albumin dalam jumlah lebih sedikit. Yang selanjutnya yaitu globulin. Globulin tidak larut atau sedikit larut dalam air, namun kelarutannya meningkat dengan
penambahan garam netral seperti natrium klorida. Selanjutnya, prolamin. Prolamin tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol berair 70-80%. Yang selanjutnya, glutelin. Glutelin tidak larut dalam air dan alkohol absolut tetapi larut dalam basa encer dan asam. Yang selanjutnya, histon. Histon adalah protein basa kecil dan stabil serta mengandung asam amino basa histidin dalam jumlah yang cukup besar. Protamin. Protamin adalah protein yang paling sederhana. Mereka larut dalam air dan tidak mengumpul oleh panas. Selanjutnya, albuminoid. Dicirikan oleh stabilitas dan ketidaklarutan yang tinggi dalam larutan air dan garam. Ini disebut albuminoid karena pada dasarnya mirip dengan albumin dan globulin. Yang selanjutnya, protein terkonjungsi atau senyawa. Ini adalah protein sederhana yang dikombinasikan dengan beberapa zat non-protein yang dikenal sebagai gugus prostetik. Nukleoprotein. Nukleoprotein adalah protein basa sederhana dalam kombinasi garam dengan asam nukleat sebagai gugus prostetik. Nah, selanjutnya mukoprotein. Protein ini terdiri dari beberapa protein sederhana yang dikombinasikan dengan karbohidrat seperti mukopolisakarida yang meliputi asam hialuronat dan kondrotin sulfat. Pada hidrolisis, mukopolisakarida menghasilkan lebih dari 4% gula amino. Heksosamin dan asam uronat misalnya ovomukoid dari putih telur. Selanjutnya, metaloprotein. Ini adalah protein pengikat logam, sebuah F3 globulin. Disebut transferin mampu bergabung dengan besi, tembaga, dan seng. Selanjutnya, fosfoprotein. Ini adalah protein yang mengandung asam fosfat. Protein turunan. Ini adalah protein yang diperoleh melalui hidrolisis parsial hingga lengkap dari protein sederhana atau terkonjungsi melalui aksi asam basa atau enzim. Selanjutnya, protein turunan primer. Turunan protein ini dibentuk melalui proses yang hanya menyebabkan sedikit perubahan pada molekul protein dan sifat-sifatnya. Protean adalah produk tidak larut yang dibentuk oleh aksi air, asam encer, dan enzim. Metaprotein ini dibentuk oleh aksi asam dan basa pada protein. Selanjutnya, protein terkoagulasi. Protein terkoagulasi adalah produk tidak larut yang terbentuk akibat panas atau alkohol pada protein alami. Protein turunan sekunder. Protein ini terbentuk dalam pembelahan hidrolitik progresif dari ikatan peptida molekul protein. Mereka secara kasar dikelompokkan menjadi proteosa, peptone, dan peptida menurut berat molekul rata-rata. Proteosa adalah produk hidrolitik protein yang larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Ciri khas yang paling mencolok dari protein ini adalah kemampuannya untuk berfungsi di dalam sel hidup sebagai biokatalis. Biokatalis ini disebut sebagai enzim dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu konfirmasi protein. Konfirmasi suatu protein mengacu pada struktur 3 dimensi dalam keadaan aslinya. Urutan linier atau urutan asam amino terkait peptida, dimulai dari ujung N. Struktur primer protein mengacu pada jumlah asam amino dan urutan ikatan kovalen. Yang pertama, urutan asam amino polipeptida. Urutan asam amino dalam polipeptida dengan 30-40 asam amino dapat ditentukan dengan reaksi Edman. Yang kedua, struktur sekunder. Hubungan sterik residu di sekitar struktur primer yang menimbulkan keteraturan konfirmasi lokal. Struktur ini dipertahankan oleh ikatan hidrogen antara ikatan peptida oksigen karbonil dan hidrogen amino. Yang ketiga, struktur helix. Helix adalah susunan polipeptida yang paling stabil. Struktur helix protein distabilkan oleh ikatan hidrogen intramolekul.
Yang keempat, struktur lembaran berlipid. Pauling dan Corey juga menghasilkan struktur urutan kedua, yaitu lembaran berlipid P. Untuk polipeptida, struktur ini merupakan hasil ikatan hidrogen antar molekul antara rantai polipeptida sehingga membentuk susunan seperti lembaran. Yang kelima, kumparan acak. Dari protein yang tidak terorganisasi secara teridentifikasi sebagai helix atau lembaran berlipid dikatakan terdapat dalam konformasi kumparan acak. 6. Interaksi dipol-dipol. Interaksi ini terjadi antara rantai samping terionisasi polar. Yang ketujuh, domain daerah pelipatan independen dan dalam suatu protein. Yang selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimia protein. Yang pertama, sifat fisika. Protein murni umumnya tidak berasa, meskipun rasa utama hidrolisat protein adalah pahit. Protein murni tidak berbau. Karena ukuran molekulnya yang besar, protein menunjukkan banyak sifat yang bersifat koloid. Selanjutnya, protein seperti asam amino bersifat amfoter dan mengandung gugus asam dan basa. Mereka memiliki kelompok bermuatan listrik dan karenanya bermigrasi dalam medan listrik. Faktor fisika dan kimia terlibat dalam denaturasi protein. Yang pertama, panas dan radiasi UV menyuplai energi kinetik ke molekul protein sehingga menyebabkan atom-atomnya bergetar dengan cepat, sehingga mengganggu ikatan hidrogen dan ikatan garam yang relatif lemah. Hal ini menyebabkan denaturasi protein yang menyebabkan koagulasi enzim dengan mudah mencerna protein yang terdenaturasi atau terkoagulasi. Selanjutnya, pelarut organik seperti etil alkohol dan aseton mampu membentuk ikatan hidrogen antar molekul dengan protein sehingga mengganggu ikatan hidrogen intramolekul. Hal ini menyebabkan pengendapan protein. 2. Sifat kimia. Reaksi warna protein. Reaksi warna protein penting dalam deteksi kualitatif dan estimasi kuantitatif. Protein dan asam amino penyusunnya. Uji Buret banyak digunakan sebagai uji untuk mendeteksi protein pada bahan biologis. Selanjutnya, reaksi Buret, suatu senyawa yang mempunyai lebih dari satu ikatan peptida jika direaksikan dengan reaksi Buret akan menghasilkan warna ungu. Hal ini disebabkan terbentuknya kompleks koordinasi antara 4 atom nitrogen dari 2 rantai polipeptida dan 1 atom tembaga. Yang selanjutnya, mioglobulin dan hemoglobulin. Mioglobulin adalah 153 residu protein globular dalam keluarga globin. Yang pertama, mioglobin sekitar 80% helix interior hampir secara eksklusif merupakan residu hidrofobik dengan air tidak termasuk dalam interior. Permukaan mempunyai campuran residu hidrofobik dan hidrofilik dengan gugus yang dapat terionisasi di permukaan. Mioglobin berfungsi menyimpan dan memperlancar difusi oksigen dalam otot. Oksigen berikatan dengan GRP prostetik heme. 4 dari 6 ligan besi adalah nitrogen heme dan seperlimanya adalah nitrogen histidin. Ikatan ligen terakhir menjadi oksigen. Gerakan pernapasan diperlukan untuk memungkinkan pertukaran oksigen karena heme berada dalam kantong tertutup. Rantai tunggal, kandungan helix tinggi berbentuk bulat. Selanjutnya kelompok prostetik heme. Kofaktor besi Fe2+, pengikatan 02 pencegah Fe2+, teroksidasi menjadi Fe3+. Selanjutnya 6 lokasi koordinasi. 4 lokasi ditempati oleh nitrogen. Yang kedua, hemoglobin. Hemoglobin adalah protein oligomer. Struktur kuanternernya terdiri dari
tetramer subunit seperti mioglobin. Kedua jenis rantai ini sedikit lebih pendek dari rantai mioglobin. Yang pertama, kooperasi J menghasilkan pengikat kooperasi. Yang kedua, ketika molekul 02 berikatan dengan situs pertama, terjadi perubahan konformasi pada struktur tetramerik yang mempengaruhi pengikatan pada subunit lainnya. Selanjutnya, Hb memang mempunyai kemampuan menerima atau menyumbangkan proton melalui residu cis-nya. Yang selanjutnya, alosterisme dan regulasi. Enzim alosterik atau protein pengikat adalah protein dengan banyak situs yang berinteraksi. Yang pertama, homotropik, di mana situs-situsnya identik dan setiap situs bersifat alosterik satu sama lain. Hal ini seperti interaksi kooperatif yang terlihat pada pengikatan oksigen oleh hemoglobin. 4 situs pengikatan oksigen identik yang berinteraksi satu sama lain secara alosterik. Selanjutnya heterotropik, yaitu pengikatan pada satu jenis tempat mempengaruhi pengikatan pada jenis tempat yang kedua. Hal ini terjadi pada pengaturan pengikatan oksigen pada hemoglobin oleh BPG. BPG mempengaruhi pengikatan oksigen oleh semua situs oksigen. Lihatlah kurva kooperatif atau regulasi untuk enzim atau protein pengikat. Selanjutnya, efektor atau aktivator positif. Ini menggeser konstanta pengikatan sehingga pengikatan terjadi pada konsentrasi yang lebih rendah atau meningkatkan laju enzim pada konsentrasi tertentu. Efektor positif berkurang. Selanjutnya, efektor negatif. Penurunan pengikatan sehingga konsentrasi harus ditingkatkan untuk memberikan tingkat aktivitas yang sama. Selanjutnya, simetri molekuler protein dipertahankan selama perubahan konformasi. Oleh karena itu, protomer harus berubah secara terpadu. Selanjutnya, dapat juga ditambahkan pengikatan efektor pada model ini. Efektor positif berikatan dengan R dan menggeser kesetimbangan ke kanan. Efektor negatif berkaitan dengan T dan menggeser kesetimbangan ke kiri. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.